demikian kabar Ratna Pro 4. Kalen naku boko mange alimban sereang gori tenan aku saga manope simpung nyawanu kasungenge ilalang empoangku makale kale mapu kubako tomu sangin jene mata mami ripilisimu tani mina sayane sila leanta de amaku sasali lu jene matamu umako kosere waktu naku malia lu mi jene matamu lu mi parisimu mia serewatu nakisi buntula waduhan jari sedih darah baga pamati naki kanani sere waktu kembalian di pelabuhan Soekarno naki pala kana temu ku minasana ku tayang pamot kereta kale kale mako kuma boko tomu sangin jene mata mami ripilisimu tani mina sayane sila leanta de amako sasali lu jene matanu umako prosere waktu naku malia lu mijen pamot kereta de amako sasali lu jene matamu umako kosere waktu naku malia lu mijen matamu lu mi parisimu mia serewatu nakisi buntula Aduh, mengapa Lita mang? Beta main akan game nih kalah tarusi. Sebagaimana ini? Beta sukalah paling banyak nih.
Kita sampai su ambil pinjol par bermain akan game nih, mangkali modal bisa balik kah? Padahal akan habis karing-karing. Beta sim tahu mau ganti akan uang-uang nih bagaimana lai? Makanya, stop akan judi online tujuan tamangi, supaya si hidup bisa tenang. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat budaya. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda. Tentunya di siang hari ini di pukul 11 kita berada di acara obrolan Timati RB tentang pengentasan kemiskinan. Kali ini tentu kami menghadirkan narasumber yang berbeda. Nah, kali ini kita akan bertemu dengan Ketua Lasismu Sulawesi Selatan. Nah, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja terhubung dengan narasumber kita dengan Profesor Dr. Haji Mahmudin MAG, Ketua Lasismu Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof. Halo, assalamualaikum. Halo Pak Prof, bisa mendengarkan suara Bang Rian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah terdengar jelas suara saya Pak Prof? Halo Pak Prof? Ya, halo. Ya. Terdengar suara saya Pak Prof? Atau lagi delay atau bagaimana? Iya. Ya, halo. Ya, baik Pak Prof, mungkin kita langsung saja Pak Prof, mungkin agak sedikit delay ya, tapi mungkin bisa mendengarkan secara jelas ya. Ya, saya cek. Siap. Ya, sudah jelas Pak Prof. Baik Pak Prof, ini kita berada di obrolan Timati RB tentang pengentasan kemiskinan. Nah, kalau sebelum kita masuk ke inti di acara pada kita ini, mungkin bisa perkenalkan Prof, mungkin kesehariannya sebagai apa Pak Prof, dan mungkin jabatannya bagaimana, silakan Pak Prof. Ya, terima kasih. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berjumpa dalam obrolan tentang terkait dengan pengentasan kemiskinan di Sulawesi Selatan. Baik. Dan kami selaku Ketua Lasismu Sulawesi Selatan tentunya banyak bertemu dengan para orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Tentunya ini adalah salah satu bagian yang perlu kita lihat bahwa ternyata persoalan kemiskinan itu adalah hal yang sangat perlu kita lihat, bahwa khususnya terkait dengan pengurangan kemiskinan, pendidikan adalah sumber daya untuk masyarakat miskin. Kemudian terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial, peningkatan kualitas SDM dan pemberdayaan berbasis nilai agama. Baik. Tentunya keberadaan Lasismu di sini adalah mengedepankan nilai-nilai agama dalam setiap aktivitasnya. Ini mencakup kesadaran kolektif untuk saling membantu dan dalam agama. Ya. Lasismu tidak hanya mengatasi masalah ekonomi, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial yang menjadi landasan penting dalam pembangunan berkelanjutan. Karena pembangunan yang berkelanjutan itu tidak hanya mengutamakan aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan lingkungan. Saya kira itu. Nah, baik Pak Prof, mungkin kalau dari sisi kacamata Parpol sendiri, sejauh ini mungkin bagaimana melihatnya tingkat kemiskinan, dan mungkin perspektif kalau kita hubungkan dengan agama sendiri, bagaimana itu, khususnya di Lasismu sendiri, bagaimana perannya? Ya, terkait dengan
kemiskinan dan perspektif agama dalam pembangunan itu kita lihat bahwa rasisme Sulawesi Selatan itu melihat kemiskinan sebagai fenomena yang kompleks dan multidimensional, Iya. baik dari perspektif agama maupun pembangunan. Berikut adalah beberapa cara pandang rasisme dalam kedua dimensi tersebut. Iya. Dimensi kemiskinan dari perspektif agama misalnya, dalam Islam itu bahwa kemiskinan dianggap sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan, namun juga merupakan ujian dan bagian dari takdir yang harus dihadapi dengan sabar dan syukur. Islam mendorong umatnya untuk membantu sesama yang membutuhkan melalui zakat, infak, sedekah, dan berbagai bentuk kebaikan lainnya. Iya. Misalnya melalui zakat, sebagai salah satu rukun Islam, zakat memiliki tujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, Iya. serta meringankan beban orang miskin. Dengan membayar zakat misalnya, orang Islam itu berkontribusi dalam mengentaskan kemiskinan. Yang terkait dengan keadilan sosial, Islam mengajarkan pentingnya distribusi kekayaan secara adil dan merata. Iya. Kemiskinan tidak hanya dilihat sebagai kondisi ekonomi, tetapi juga sebagai ketidakadilan dalam pembagian sumber daya. Kaitannya dengan kemiskinan dan perspektif pembangunan dan sudut pandang pembangunan, rasisme melihat bahwa kemiskinan bukan hanya sebagai masalah ekonomi, tetapi juga sebagai masalah struktural yang melibatkan akses terhadap pendidikan, Iya. kesehatan, pekerjaan, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, rasisme berkomitmen untuk tidak hanya memberikan bantuan sementara, tetapi juga mendorong upaya pemberdayaan masyarakat agar mereka bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. Iya. Sekian. Nah, Pak Prof, mungkin ada data yang Pak Prof pegang. Kalau kita melihat dari skala Sulawesi Selatan, tingkat kemiskinan kita di daerah Sulsel sendiri bagaimana melihatnya? Mungkin dari data dari tiap tahun mengalami peningkatankah, menurunkah? Kalau memang peningkatan, apa yang akan mungkin apa langkah-langkah yang dilakukan rasisme untuk menekan angka kemiskinan ini, Pak Prof? Iya, kalau kita lihat dari tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan itu, Iya. seperti di banyak provinsi yang lain di Indonesia, dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor sosial, geografis. Mengenai data kemiskinan di selatan itu dapat diakses melalui laporan resmi dan Badan Pusat Statistik misalnya, atau data yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Ada beberapa yang dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kemiskinan dan karakteristik penduduk miskin di provinsi ini. Iya. Misalnya kita lihat dari tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan. BPS Indonesia secara rutin itu merilis data tentang tingkat kemiskinan di tingkat provinsi termasuk Sulawesi Selatan. Iya. Tingkat kemiskinan diukur itu berdasarkan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang mencakup aspek konsumsi seperti pangan dan non-pangan. Yeah. Taruh misalnya kalau kita lihat dari segi distribusi geografi kemiskinan di Sulawesi Selatan tidak terdistribusi secara merata. Secara umum kemiskinan lebih terkonsentrasi di daerah pedesaan dibanding dengan daerah perkotaan. Beberapa daerah dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi di Sulawesi Selatan antara lain misalnya dirilis itu Kabupaten Wajo, Sopeng, dan Tator, kemudian Makassar sebagian memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibanding dengan wilayah-wilayah lainnya. Yeah. Termasuk di daerah pesisir itu seperti Pangkep Baru seringkali menghadapi tantangan kemiskinan yang terkait dengan rendahnya akses terhadap pendidikan, infrastruktur, dan lapangan pekerjaan. Sedangkan kalau dilihat dari segi karakter penduduk miskin di Sulawesi Selatan, itu penduduk miskin di Sulawesi Selatan umumnya memiliki karakteristik seperti tingkat pendidikan yang rendah. Yeah. Ternyata masih kita temui ada beberapa daerah-daerah di Sulawesi Selatan ini memiliki tingkat pendidikan yang rendah.
Hal ini terbukti ketika kita misalnya memberangkatkan jamaah umrah, jamaah haji, Iya. ternyata mereka itu sulit untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tentang agama karena akses pendidikan itu yang rendah. Iya. Bahkan masih ada di antara mereka itu tidak tahu membaca, tapi itu usia-usia ya kelahiran 60-an lah, 70-an. Iya. Kemudian pekerjaan tidak tetap. Nah, pekerjaan tidak tetap juga ini memicu pada tingkat karakteristik Iya. yang kemiskinan yang ada di Sulawesi Selatan. Kemudian kurangnya akses terhadap layanan dasar. Banyak keluarga miskin yang tinggal di daerah terpencil dengan akses terbatas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lain-lain. Saya kira itu terkait dengan. Baik. Tadi kan sempat Pak Prof singgung bahwa memang yang tingkat faktor penyebab kemiskinan itu yang pertama tadi tingkat pendidikan. Nah, dalam program lesismu sendiri Pak Prof, apakah memang ada program khusus mungkin memberikan akses pendidikan kepada masyarakat atau mungkin tidak hanya saya beri bantuan materi maupun pemberdayaan, mungkin ada program yang mencakup pendidikan dan lain-lainnya Pak Prof? Kalau kita di Lesismu Sulawesi Selatan untuk menindaklanjuti tingkat rendahnya pendidikan itu, kita memberikan beasiswa mentari. Jadi ada namanya beasiswa mentari, bahkan ada bantuan-bantuan pendidikan, ada bantuan penyelesaian. Tentunya ini adalah bagaimana untuk supaya anak-anak santri yang ada di pesantren Muhammadiyah misalnya itu mereka tidak terputus pendidikannya gara-gara persoalan ekonomi. Oleh karena itu Lesismu turun langsung ke lapangan untuk tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya, sehingga kita bisa memberikan bantuan kepada mereka. Bahkan sekarang ini sedang proses bantuan beasiswa penuh untuk jurusan astronom ya, untuk S2. Nah, itu adalah bagian dari bagaimana ketidakputusan atau pendidikan spesifik yang dibutuhkan di Indonesia ini, sehingga kita berikan bantuan beasiswa penuh terhadap mereka. Ya, ini bentuk bantuan beasiswa sendiri Pak Prof, ini secara berkelanjutan atau memang hanya periode-periode tertentu saja selanjutnya dilanjutkan oleh bersangkutan atau bagaimana Pak Prof? Itu untuk berkelanjutan itu. Jadi beasiswa berkelanjutan. Selain itu misalnya kalau memang mereka sudah selesai, maka kita cari lagi orang-orang yang bisa yang membutuhkan dana. Jadi tidak serta-merta kita kasih begitu saja, tetapi itu mereka punya permohonan, kemudian kita asesmen di lapangan bahwa ternyata mereka butuh bantuan itu, dan kalau tidak ada bantuan itu nyaris pendidikannya itu akan terputus, sehingga dengan serta-merta tentu Lesismu akan turun tangan memberikan beasiswa seperti itu. Baik. Nah, mungkin tentu ini beasiswa tentu ada kuota. Nah, kalau dilihat dari sisi pengelolaan zakatnya sendiri Pak Prof, sejauh ini bagaimana tingkat penyerapan zakat dan lain-lain yang dikelola oleh Lesismu sendiri? Apa tingkat masyarakat kesadarannya untuk membantu sesama kita, khususnya untuk zakat, ini meningkat, menurun atau bagaimana melihatnya dari kacamata Lesismu sendiri Pak Prof? Iya, kalau kita lihat dari segi sudut pandang bantuan masyarakat terhadap bagaimana mereka menyalurkan zakat infak dan sedekahnya ke Lesismu ini, kalau kita lihat penerimaan dari tahun ke tahun itu sangat signifikan peningkatannya. Kalau di Lesismu Sulawesi Selatan itu untuk tahun 2022 itu mencapai 9,4 miliar per tahun untuk tahun 2022. Sedangkan untuk tahun 2023 itu meningkat menjadi 11 miliar lebih. Dan untuk tahun 2024 ini sampai bulan September kemarin itu sudah mencapai 12,7 miliar. Itu artinya ada peningkatan dan kepercayaan Musaki terhadap Lesismu
untuk menyalurkan zakat yang mereka serahkan kepada Lasismu untuk digunakan sebagaimana 8 asnaf yang ada. Ya, Baik. seperti itu. Berarti memang ada tumbuh positif ya Pak Prof. Bagaimana respon para penzakat kita, khususnya bagi penerima dengan adanya peningkatan zakat dan tentunya dengan program-program kita yang telah disalurkan ke bersangkutan. Bagaimana responnya Pak Prof? Ya, respon luar biasa dari para musaki yang memberikan kepada kita, terbukti dengan tetap memberikan zakatnya kepada Lasismu untuk kita salurkan, dan tentunya untuk membuktikan itu bukan hanya bicara, bukan hanya ngomong, tetapi kita sampaikan secara bukti bahwa ada foto-foto yang kita serahkan kepada mereka, dan foto-foto sebagai bukti itu bukan hanya sekedar foto baru diambil kembali, kan ada biasa yang menyatakan bahwa sesudah difoto diambil kembali barangnya. Itu kita betul. tidak. Jadi kita betul-betul menyerahkan sepenuhnya 100%. Bahkan beberapa hari kemarin itu kita sudah meluncur beberapa UMKM untuk berikan bantuan, dan bantuan itu diberikan kepada mereka itu 100% kita tidak ada pengembalian, tidak ada, tetapi yang kita lihat adalah pembinaan dan ada evaluasi berikutnya supaya apakah betul-betul dana yang diberikan itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan usaha-usaha yang mereka lakukan. Dan tentunya dengan evaluasi itu kita selain evaluasi kita minta laporan-laporan perkembangan usaha mereka, dan perkembangan laporan yang disampaikan itu bukan hanya sekedar kita menerima laporan, tetapi kita kembali mengasesmen. Ya, tentunya dengan asesmen, dengan melihat perkembangan itu, dari situlah mereka dihimbau, kalau dia sudah cukup, dihimbau untuk berinfak, bersedekah kepada Lasismu. Bukan kita, tapi kalau sudah cukup untuk berzakat, maka dia diharapkan zakatnya itu diserahkan kepada Lasismu. Berarti ini adalah bukan dana bergulir dari Lasismu yang kita pakai. Baik. Nah, Pak Prof, kalau kita melihat dari beberapa program kerja dari Lasismu sendiri, nah, bagaimana sih dampaknya yang sejauh ini yang telah diberikan kepada masyarakat kita dari beberapa program dari Lasismu sendiri? Iya, dampak terhadap masyarakat itu sangat luar biasa, dan kita temukan bahwa ternyata betul-betul apa yang kita sampaikan kepada mereka itu manfaatnya luar biasa. Artinya dari tadinya mereka tidak bisa menyekolahkan anaknya, setelah kita berikan bantuan, mereka dapat berkembang, pendidikan anaknya itu berlanjut. Karena selain itu anaknya misalnya masih dapat juga biaya pendidikan, karena salah satu asnaf itu adalah bagaimana berjuang di jalan Allah, salah satunya adalah melanjutkan pendidikan. Dan salah satu asnaf itu. Jadi kita betul-betul dampaknya itu sangat besar. Apalagi untuk tahun ini, tahun depan 2025 berdasarkan hasil Rakernas di Yogyakarta baru-baru ini, memperkuat bahwa setelah kita memberikan bantuan pada masyarakat, bukan lagi bantuan yang kita lihat, tetapi apa dampak yang lebih efektif dari proses bantuan yang diberikan kepada mereka. Jadi bukan saja sebagai konsumen, mustahik itu sebagai konsumen bukan, tetapi kita berikan bantuan itu, mereka itu sebagai pengelola. Jadi ada berkembang. Nah itu dampak ke depan yang perlu kita lirik untuk sejauh ini untuk kita lakukan. Prof, kalau kita melihat sejauh ini ya bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat sendiri. Nah, kebanyakan yang berharap terus mau menerima bantuan dari Lasismu sendiri, atau memang sudah dikasih stimulus dia mampu mandiri? Bagaimana melihatnya selama ini Lasismu, Pak Prof? Lasismu melihat secara selama ini ya artinya ada yang bisa mandiri, ada yang tidak.
Jadi watak masyarakat kan begitu. Jadi ada yang bisa setelah kita berikan bantuan dia bisa berdiri dan melanjutkan, tetapi ada juga yang sifatnya konsumtif saja. Ya, seperti peduli guru yang kita berikan kepada guru-guru madrasah, karena ternyata di lapangan kami masih temukan bahwa gaji guru madrasah itu 250 per bulan, Pak. 250 per bulan itu apa yang bisa dikerja? Apa yang bisa dilakukan dengan 250 ribu per bulan? Inilah yang tentunya yang kita bantu, itu pun bantuan kita itu paling sekali dalam setahun dengan peduli guru dengan nilai misalnya antara 200 sampai 300 ribu, misalnya menjelang Ramadan, menjelang Lebaran misalnya itu. Tapi itu kan masih bersifat konsumtif. Nah, tetapi yang bersifat yang berkelanjutan itu adalah mereka yang kita bantu terkait dengan misalnya siswa UMKM, usaha, dan itu yang memiliki dampak yang luar biasa. Nah, Pak Prof, sejauh ini memang Lasismu melihat mungkin dari by name by others ini memang rata-rata masyarakat ini memang betul-betul miskin, atau mungkin ini kadang ada masyarakat mengaku diri miskin ternyata mampu. Sejauh ini memang sudah tepat sasaran atau bagaimana yang dilakukan oleh Lasismu untuk membantu pengentasan kemiskinan? Jadi Lasismu kalau ingin membantu itu kita harus lakukan asesmen terlebih dahulu. Jadi kita asesmen apa betul-betul ini orang butuh atau tidak. Betul ya. Karena banyak modus-modus sekarang Pak Prof. Banyak modus. Kalau data saja yang kita kumpul lalu kita tidak asesmen. Hanya cleaning service itu sudah pasti itu, Pak. Pasti mereka orang miskin. Ada kategori-kategori tertentu ya Pak Prof? Halo Pak Prof? Baik, kita jeda dulu Sobat Budaya, mungkin ada gangguan sedikit dengan narasumber kita. Pak Prof, kita jeda dulu lah. Nah, kita tahan dulu jawabannya, nanti kita lanjutkan Pak Prof. Kita jeda satu lagu sembari kita memperbaiki jaringan kita Pak Fdi. Kita lewatkan dulu satu lagu Sobat Budaya, nanti kita akan terhubung lagi dengan narasumber kami dengan Pak Profesor Dr. Haji Mahmudin MAG selaku Ketua Lasismu Sulawesi Selatan.
sampai rasa ngantar. Kini sai bori belaya belana moka majuana tene mo juru bangsana amansa nampak rasa nyanta Sambori sampai rasa nganta bajik makia juluati na aman sanan sanewangan Sulawesi tak rasa nyanta Sulawesi pak rasa nyanta. Kakak bagi duit. Buat apa? Buat top up game, Kak. Gak boleh. Kok main game pakai duit segala? Coba kakak lihat gamenya. Nih, Kak, Adek dapat untung loh. Nih, Adek menang dapat duit. Loh, Dek, ini kan judi, Dek. Judi? Apa itu, Kak? Ini kan game aja, tapi game yang bisa bagi duit, Kak. Judi itu mempertaruhkan uang atau barang berharga dengan harapan mendapatkan keuntungan berupa uang atau barang. Judi itu haram loh, Dek. Awalnya aja menang, nanti bisa kecanduan dan merusak akhlak moral kita. Adek gak kecanduan kok, Kak. Terus minta duit buat apa? Biar bisa main lagi kan? Berharap menang dan dapat untung kan? Nah, itu namanya apa? Oh iya ya, Kak. Gak jadi deh. Hehehe, takut dosa. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Sari Batam Malbediku masih bersama kami di acara obrolan tematik RB Pengentasan Kemiskinan. Masih bersama dengan Pak Prof. Dr. Haji Mahmudin MAG selaku Ketua Lasismu Sulawesi Selatan. Pak Prof, masih mendengarkan kami? Halo, Pak Prof. Gimana? Baik. Apa bisa dengar saya? Iya. Saya bisa dengar. Bisa dengar Pak Prof. Ya, kita lanjutkan lagi pertanyaan Pak Prof tadi sempat tertunda pertanyaannya. Nah, bagaimana Pak Lasismu menyalurkan bantuan atau menyalurkan zakatnya kepada yang berhak tepat sasaran. Nah, kalau kita melihat sekarang Pak Prof, banyak modus-modus masyarakat yang mengaku diri miskin, bahkan bantuan yang diberikan itu disalahgunakan seperti judi online dan lain-lain. Bagaimana ini sikapnya dari sistem ketika ada masyarakat yang tidak sesuai? Ya, kalau ada misalnya masyarakat yang kita berikan bantuan dengan memanfaatkan kepada yang lain, tentunya kita akan mengevaluasi dengan bantuan itu. Karena banyak kita temukan bahwa ada yang minta bantuan karena misalnya dari segi garimin, ya. Garimin itu artinya orang yang terlilit utang. Orang yang terlilit utang itu kita harus evaluasi. Jadi kita selalu evaluasi, selalu harus turun lapangan, melihat apakah dia terlilit utang karena judi, ataukah dia terlilit utang karena dia betul-betul mau membayar biaya pendidikan anaknya atau memberikan biaya keluarganya
Iya. Sehingga dia berutang dan utangnya itu tidak bisa mereka bayarkan, maka dia masuk salah satu askam itu dari orang yang beli liputan dan ini kita akan berikan bantuan seperti itu. Iya. Tetapi kalau kita lihat, jadi baru-baru ini ada orang yang memohon bantuan untuk dibayarkan baiknya, tetapi setelah kita evaluasi adalah ternyata beliau itu adalah orang terlilit karena dia apa namanya pinjam online. Jadi pinjam online. Iya. Pinjam online. Dan ternyata itu adalah sangat merugikan dia. Jadi kami mengatakan bahwa itu bukan askapnya yang kita akan berikan bantuan. Ya, tapi kalau mungkin dari faktor yang lain itu kita bisa berikan bantuan seperti itu. Baik. Nah, sejauh ini mungkin penerimaan zakat itu tidak hanya dari masyarakat itu toh saja. Nah, sejauh ini adakah kolaborasi yang dilakukan Lasismu terhadap beberapa instansi mungkin itu pemerintah maupun non pemerintah untuk meningkatkan penerimaan zakat, khususnya nanti yang terkumpul itu diberikan kepada masyarakat yang tepat sasaran, Pak Prof. Ya? Halo, Pak Prof, masih bersama kami? Ya. Baik, ada sedikit gangguan sama budaya. Baik, kita sembari memperbaiki, kita akan terhubung kembali nanti dengan Pak Prof. Kita dengarkan dulu satu buah lagu, Di. Baik, sahabat budaya, kita coba lagi terhubung dengan Pak Prof kita, narasumber kita. Halo, Pak Prof, masih mendengar kami? Halo. Iya, baik. Kita lanjutkan, Pak Prof. Mungkin tadi sempat terputus, Pak Prof dia. Oh iya, terputus tadi ya. Ya, pertanyaan Pak Prof. Ada beberapa kolaborasi yang kita lakukan dengan pemerintah di dalam pengentasan kemiskinan. Iya. Antara lain itu pemberdayaan ekonomi masyarakat. Lasismu mengelola dana zakat untuk membantu pemberdayaan ekonomi, misalnya melalui program pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha kecil, jadi seperti pemberian keterampilan kepada beberapa daerah-daerah, misalnya pelatihan pembersihan AC. Oh ya. Jadi kita berikan pelatihan kepada mereka dan kami mengundang seluruh daerah yang ada di Sulawesi Selatan untuk diberikan pelatihan, lalu kita setelah mereka pelatihan tentunya dibekali dengan peralatan-peralatan. Sehingga mereka kalau pulang di daerah masing-masing, maka mereka melakukan kegiatan-kegiatan perbaikan AC itu, tentu pembayarannya itu dikembalikan kepada Lasis daerah masing-masing. Kemudian itulah yang dari hasil itu jadi bukan lagi balik hasil, tetapi infak. Jadi yang memberi infak itu adalah mereka yang sudah dilatih, kemudian kalau ada pemasukannya itulah dimasukkan infak ke Lasis daerah masing-masing. Inilah berkolaborasi dengan tentunya pelatihan-pelatihan yang dilakukan ini kita kerjasama dengan pemerintah dan lembaga-lembaga yang lain untuk melakukan hal itu. Selain itu juga UMKM yang sudah banyak kita bantu. Tentunya selain dari Lasismu sendiri, kita selalu menggandeng pemerintah dan selalu lembaga-lembaga yang lain kita mencoba menggandeng, mengajak mereka untuk bersama-sama.
Ya, tetapi kami tidak bisa berkolaborasi dengan partai politik. Kenapa bisa, Pak Prof? Kita tidak. Ini kita karena ini lasisme ini adalah milik semua masyarakat dan bukan hanya milik golongan misalnya partai. Iya. Jadi boleh kita bersama-sama partai, tetapi tidak boleh atas nama partai, atas nama pribadi. Atas nama pribadi. Jadi seperti kita tahu bahwa Muhammadiyah itu adalah tidak berpartai. Iya. Dia tidak berpartai, tetapi boleh mendukung secara pribadi-pribadi. Saya kira itu. Jadi selain itu, ada bantuan langsung tunai yang biasa kita lakukan, seperti pemberian paket keluarga miskin, atau yang terdampak bencana, ya seperti kemarin di Luwu, di Luwu kita langsung turun lapangan di Luwu, bahkan ada daerah-daerah yang terpencil yang menggunakan tiga jenis angkutan. Yang pertama, beberapa kilo kita gunakan kendaraan mobil. Sesudah itu mobil tidak bisa masuk, pakai motor. Sesudah itu motor tidak bisa masuk, maka pakai jalan kaki. Jalan kaki tidak bisa lagi, maka warga yang turun gunung untuk menjemput bantuan itu. Bayangkan 70 kilo dari kota, dari Luwu, itu masyarakat itu tidak tersentuh. Tidak tersentuh bantuan yang banjir di tahun kemarin di Luwu itu. Ternyata kita betul-betul sampai di atas gunung, kita salurkan bantuan mereka. Tapi kita tidak sampai di pemukiman mereka karena kita tidak bisa sampai di sana. Akhirnya mereka yang turun menjemput bantuan itu karena jalanannya gunung, pokoknya sangat sulit. Kalau diceritakan itu ada 70. Jadi kami dari tim Muhammadiyah itu betul-betul turun lapangan untuk memberikan bantuan itu. Baik. Kemudian lanjut Pak Prof. Yang lain lagi adalah terkait dengan pendidikan dan kesehatan. Ya, tadi kita sudah banyak bicara tentang pendidikan. Ini juga kalau kesehatan ini kami sering juga turun dengan mengadakan pemeriksaan kesehatan secara gratis dan memberikan bantuan. Dan itu kita berkolaborasi dengan Stikes, kita berkolaborasi dengan Rumah Sakit Muhammadiyah, dengan Hadijah dan seterusnya. Itu kita semua kerjasama dengan itu supaya mereka betul-betul kita dekat dengan masyarakat. Walaupun di sekitar masyarakat itu tidak ada musakti yang memberikan dana, tetapi kita betul-betul menyampaikan kepada mereka dan kita mengundang orang-orang kaya untuk menyaksikan penyerahan bantuan itu kepada mereka dengan kesehatan gratis. Tentunya dengan demikian kalau mereka menyaksikan bahwa lasisme ini betul-betul turun ke lapangan dan menyalurkan zakat itu, mudah-mudahan dengan strategi itu mereka terbetik hatinya untuk menyalurkan zakatnya lewat lasisme itu. Itu satu strategi yang betul kami terapkan di. Berarti begitu profesionalnya personil lasisme untuk melakukan pekerjaan ibadah ini ya Pak Prof ya. Iya, betul-betul kita dan terus terang itu pengurus lasisme itu tidak ada gajinya, Pak. Jangan kita pikir bahwa mereka itu badan pengurus lasisme itu tidak ada yang digaji. Oh, berarti itu bekerja sukarela ya Pak Prof ya? Sukarela betul-betul sukarela. Jadi lantas pendapatannya dari anggota-anggota teman-teman dari mana Pak Prof? Kalau memang tidak digaji? Kami kan ada 3 tingkatan. Di lasisme itu ada namanya DPS, Dewan Pembina Syariah. Itu tidak digaji. Kemudian ada namanya badan pengurus. Itu alhamdulillah juga tidak digaji. Ya, disitulah saya ketuanya. Kemudian ada namanya administrasi. Ya, itulah yang kita gaji sebagai amil. Baik. Zakat 12,5%. Jadi kan ada salah satu asnaf, setiap asnaf kan 12,5%. Ya, dari
Tapi itu. Jadi yang staff yang untuk orang awam itulah yang kita gunakan Berarti memang dengan mempekerjakan 5 ya, orang. Ya. berarti memang murni pekerja sukarela Pak Prof ya. Iya, iya, Luar betul, biasa. betul. Iya. Nah, Pak Iya. Prof, dari beberapa program unggulan dari Lasismo sendiri, apa yang menjadi kendala selama ini untuk menyalurkan amanah dari masyarakat ini? Ya. Iya, kendala-kendala yang kami temukan itu sebenarnya kalau penyalurannya tidak terlalu banyak kendala yang kita temukan kalau penyaluran. Ya. Yang kendala yang kami temukan ini adalah dari segi fundraising. Dari segi fundraising karena tidak semua orang bersedia menyalurkan zakat kepada lembaga-lembaga termasuk di Lasismo. Yeah. Apalagi misalnya kalau kita ingin masuk di perusahaan-perusahaan. Yeah. Nah, perusahaan-perusahaan yang banyak di Sulawesi Selatan kan yang misalnya itu di kawasan industri Makassar yang pemiliknya itu adalah kebanyakan non-Muslim. Oh. Nah, tentu kita tidak bisa masuk di sana. Betul. Nah, kita tidak bisa masuk yang di non-Muslim. Iya. Nah, jadi yang kita betul-betul cari adalah yang Muslim. Iya. Sementara pengusaha besar yang ada di Makassar juga punya lembaga amil zakat sendiri. Oh. Misalnya Kala Group, dia punya sendiri. Iya. Jadi ada lasnya tersendiri. Nah, jadi untuk menyalurkan bantuan-bantuan itu kita sering berkolaborasi antar lembaga zakat. Ya, antar lembaga zakat. Misalnya kalau Yayasan Kala menyalurkan bantuan-bantuannya itu berkolaborasi dengan Lasismo. Ya, Lasismo minta data di Lasismo di mana lokasi-lokasi yang membutuhkan bantuan beras misalnya. Nah, itulah kita berkolaborasi. Jadi itu sudah setiap tahun itu Kala itu kita sama-sama untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Baik. Jadi kendalanya itu adalah karena sudah banyak juga pengusaha-pengusaha yang membuat lembaga zakat sendiri. Ya, sementara orang-orang yang kaya itu kalau kita sudah sosialisasi, bayangkan kami bersosialisasi kepada masyarakat itu, tapi begitulah. Yeah. Kami sudah misalnya membuat brosur, membuat kartu nama dan seterusnya. Kemudian kita jelaskan, kemudian kita himbau. Wah, itu pun mereka masih enggan. Hanya orang-orang yang terbiasa lah, yang sadar, yang bisa menyalurkan zakatnya. Baik. Bahkan kalau kita turun di masyarakat, mengatakan bahwa saya lebih baik menyalurkan zakat saya langsung kepada masyarakat. Karena sudah tepat sasaran menurut mereka. Iya. Jadi begitu dia ada zakatnya, dia langsung serahkan kepada orang miskin yang ada di sekitar rumahnya, di kampungnya dan semacamnya. Nah, tetapi kami mengatakan bahwa itu saya kira tidak salah kalau betul-betul yang dikasih itu adalah fakir, ya miskin, yang 8 asnaf itu. Tetapi kenapa harus kami himbau menyerahkan zakatnya di lembaga amil zakat, misalnya Lasismo itu, karena kalau Lasismo misalnya yang menyalurkan zakat itu namanya terukur, terukur dan merata. Tetapi kalau setiap tahun misalnya kita pulang kampung, kita kasih zakat itu kepada keluarga yang miskin, tahun depan itu lagi, tahun depan lagi itu lagi, tahun depan itu lagi. Tetapi kalau kita kepada lembaga amil zakat itu pasti itu akan merata. Oh, ini lagi karena ini sudah tahun lalu sudah dapat. Ya kalau begitu yang lain lagi kita kasih. Itu artinya ada pemerataan yang dilakukan oleh lembaga amil zakat. Baik. Dan tidak bertumpu pada satu di kampung saya Ramadan itu zakat fitrah itu berkumpul pada satu orang miskin. Dan berasnya seperti pengalaman yang saya lihat itu adalah sampai 10 karung berdiri setiap tahun. Ini satu orang miskin.
Iya, 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 iya. Sementara banyak orang miskin yang lain yang tidak. Itu karena dia katakan langsung menyerahkan zakatnya kepada seseorang, Oh, orang iya, iya. miskin. Tetapi kalau lewat lembaga amil, zakat misalnya lazismu, Ya, maka zakat itu bisa merata, baik. semua bisa dapat. Iya, iya. Daripada ada yang berlebihan, ada Mm-mm. yang menonton saja, itu kan makanya itu salah satu fungsi lembaga amil zakat untuk kita hadirkan di masyarakat dan memberikan pengertian kepada para pesandu. Saya kira Baik. seperti itu. Baik. Pak Prof, di ujung acara kita mungkin ada yang mau disampaikan kepada masyarakat, khususnya para pemberi zakat atau muzakir terkait dengan tema kita pengentasan kemiskinan. Silakan Pak Prof. Iya, terima kasih bahwa tentunya kami sampaikan kepada masyarakat bahwa belajarlah untuk menyalurkan zakatnya itu di lembaga amil zakat supaya zakat infak dan sedekahnya itu betul-betul merata di masyarakat dan kita berikan kepada mereka sesuai dengan asnaf-asnaf yang ada, terutama zakat mal, zakat itu ada 8 asnaf yang harus kita, karena ada pengalaman juga bahwa ternyata ada orang yang mau mengeluarkan zakat tetapi tidak ada lembaga amil zakat yang ada di sekitar rumahnya, sehingga zakatnya itu diserahkan kepada pembuatan jalan. Nah, sedangkan Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 itu tidak ada satu asnaf pun menyatakan bahwa zakat itu adalah untuk membuat jalan dan lain-lain. Nah, itu saya kira yang perlu mohon tentunya kita semua untuk selalu belajar terkait dengan zakat ini, karena zakat ini betul-betul sebagai pembersih harta, pembersih jiwa, tentu juga mengampuni dosa, supaya jangan kita makan hak orang-orang miskin walaupun kita yang berusaha, karena di sana ada hak orang-orang miskin 2,5% dari harta kita, kalau itu sudah cukup setahun dan setimbang dengan 85 gram emas. Saya kira itu. Siap. Makasih banyak Pak Prof. Dr. Haji Mahmudin MAG, Ketua Lasismu Sulawesi Selatan sempat hadir dan tentunya mengisi program kita di siang hari ini Pak Prof. Dan tentunya kami terima kasih mengingat Pak Prof. sementara dalam perjalanan menyempatkan waktu bersama Pro 4 Pak Prof. Iya, perjalanan kami ini adalah dalam rangka sosialisasi zakat di daerah. Jadi dari perjalanan ini betul-betul membawa mahasiswa 30 orang untuk bersosialisasi zakat di daerah ini. Oh, siap. Terima kasih. Siap, makasih banyak Pak Prof. Hati-hati. Salam semuanya buat anak siswanya. Ya, lain kali kita akan bertemu lagi Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat budaya perbincangan kita dengan Profesor Dr. Haji Mahmudin MAG, Ketua Lasismu Sulawesi Selatan dengan tema peran lembaga keagamaan dalam pengentasan kemiskinan di Sulawesi Selatan. Pak Rian pamit dari ruang dengar Anda di program acara obrolan tematik RB pengentasan kemiskinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.